Halo sobat pecinta film, berjumpa kembali di channel KCS 21 Film. Channel khusus untuk mereview film-film rekomendasi untuk tontonan sobat semua. Sebelum mulai, jangan lupa sobat untuk like, komen, dan subscribe demi kemajuan channel ini. Sobatku semua, kisah film ini diceritakan dari sudut pandang seorang petarung MMA bernama Cole Young. Ia terpaksa menekuni profesi itu demi menghidupi anak dan istrinya. Suatu ketika, setelah pertandingan, seorang bernama Zack menghampirinya dan menanyakan tentang tanda naga. Cole tidak tahu asal-usul tanda yang sudah muncul sejak lahir itu. Ia pun tak pernah menyangka bahwa tanda itu membawa petaka bagi dirinya. Nyawa Cole dan keluarganya terancam karena mereka diburu oleh Sub-Zero yang diperankan oleh Joe Taslim. Mau tak mau, Cole berusaha memecahkan misteri tanda naga dengan berkunjung ke tempat persembunyian Sonya Blade. Bersama Sonya, ia mulai mempelajari arti tanda naga dan berpetualang bersama Cole yang memiliki tanda naga yang sama dengannya. Karena dipastikan para pasukan Outworld akan memburu orang-orang yang memiliki tanda naga untuk dibunuh sebelum turnamen pertempuran digelar. Tentu petualangan itu tidak berjalan mudah karena Sub-Zero terus memburu mereka. Terlebih Sub-Zero bisa memanipulasi es menjadi senjata paling mematikan. Dan benar saja, Shang Tsung mengirim petarungnya Sub-Zero untuk memburu Cole Young yang saat itu sedang di dalam sebuah kafe bersama anak dan istrinya. Sementara itu, ketika suasana berubah menjadi bersalju dengan temperatur yang rendah, mengakibatkan kaca-kaca di kafe tersebut cepat membeku. Dari kejauhan nampak Sub-Zero kemudian menyerang untuk membunuh Cole. Beruntung saja mereka kemudian diselamatkan oleh Zack dengan mobilnya untuk membawa Cole dan keluarganya ke markasnya. Di perjalanan, Cole dan keluarganya kemudian dicegat oleh Sub-Zero. Tak ingin Cole terbunuh sia-sia, kemudian Zack mengambil resiko untuk menghadapi Sub-Zero sendiri dan meminta Cole untuk segera menuju markasnya dan mencari Sonya Blade yang berada di markas tersebut. Untuk memastikan istri dan anaknya selamat, Cole memutuskan meninggalkan keduanya di sebuah penginapan kecil selagi dia mencari alamat yang diberikan oleh Zack untuk bertemu Sonya. Sementara itu, Zack yang tengah berhadapan dengan Sub-Zero harus kehilangan kedua tangannya akibat dihancurkan oleh Sub-Zero. Sesampainya di markas, Cole bertemu dengan Sonya yang ternyata merupakan pasukan khusus. Di rumah tersebut, ternyata sudah ada Kano yang merupakan pembunuh bayaran yang juga memiliki tanda yang sama dengan Cole. Tak diduga, kedatangan Cole ke markas tersebut terendus oleh Shang Tsung dan mengutus monster reptil untuk membunuh Cole. Kedatangan makhluk tersebut langsung mendapat perlawanan dari Cole dan Sonya. Sedangkan Kano saat itu diikat oleh Sonya karena dia brutal dan berbahaya. Tidak disangka, Cole dan Sonya kewalahan meladeni monster yang bisa menghilang tersebut. Namun,
Ternyata Kano bisa melepaskan diri dari rantai yang membelenggunya dan akhirnya bisa mengalahkan monster reptil tersebut dengan mencabut jantungnya. Hal itu lantas membuat Kano sangat bangga diri dan membuatnya semakin angkuh dengan merendahkan Sonya dan Blade. Melihat ancaman demi ancaman, Blade kemudian membawa Cole dan Kano ke kuil Lord Raid, seorang Elder Boss yang memberikan tempat perlindungan dan pelatihan bagi mereka yang memiliki simbol naga. Di tengah perjalanan, ketiganya bertemu dengan Liu Kang yang sudah mengetahui para pemilik simbol naga pasti akan menuju kuil Lord Raid. Sesampainya di kuil, Liu Kang membawa ketiganya untuk bertemu dengan Raiden yang merupakan dewa petir abadi yang melindungi Earthbound dari ancaman bahaya dan menjadi salah satu karakter paling kuat di film ini. Ternyata Liu Kang yang telah membawa Zack ke kuil, saat ditemukan tubuh Zack hancur akibat serangan dari Sub-Zero. Zack pun mendapatkan penanganan dengan mengganti tangannya dengan mesin pembunuh. Cole dan Kano kemudian dilatih oleh Liu Kang dan Kung Lao yang merupakan pengabdi di kuil Lord Raid. Keduanya digembleng agar menemukan arkana atau kekuatan super yang dimiliki mereka. Sedangkan Kano dan Cole tak kunjung menemukan arkana mereka. Mereka diminta untuk berlatih lebih keras lagi oleh Raiden, karena prajurit Outworld pasti akan melakukan penyerangan sebelum turnamen dilakukan. Benar saja, penyerangan mendadak ke kuil Lord Raid dilakukan oleh Shang Tsung dan prajuritnya. Beruntung penyerangan bisa dihentikan oleh Raiden. Saat melihat penyerangan tersebut, Liu dan Kung Lao memutar otak untuk membantu para prajurit Earthbound mendapatkan arkana. Sedangkan Cole tidak bisa menemukan arkana hingga keluarganya diserang oleh prajurit Outworld dengan 4 tangan dan tubuh yang sangat besar. Melihat istri dan anaknya dalam ancaman, Cole bisa menemukan arkananya, yakni tubuhnya dibalut dengan perisai hidup warisan nenek moyangnya, yakni Hanzo Hasashi, sang Scorpion yang sempat dibunuh oleh Sub-Zero di masa lalu. Di sisi lain, pasukan Shang Tsung berhasil dipengaruhi Kano yang memang memiliki sifat oportunistik dan egois untuk membantu pasukan Outworld masuk kuil dengan menonaktifkan perisai listrik yang dibuat sebelumnya oleh Raiden. Setelah para prajurit Outworld bisa menembus kuil, satu persatu pasukan Earthbound dihajar dan salah satu korbannya yaitu Kung Lao yang jiwanya dihisap oleh sang penyihir Shang Tsung. Liu Kang, Cole, Zack, dan Blade kemudian masing-masing memiliki musuh dari Outworld yang akan dihabisi secara terpisah. Kemudian Raiden mengirim mereka ke masing-masing musuh dengan kekuatan teleportasinya. Film ini mempertemukan Cole dengan Sub-Zero yang menculik anak dan istrinya. Setelah hampir kalah, Cole dibantu leluhurnya, Hanzo Hasashi,
yang bangkit dari neraka untuk membalas dendam kepada Sub-Zero. Setelah Sub-Zero kalah, kemudian Shang datang untuk menjemput jasad Sub-Zero dan berjanji akan membawa pasukan lebih banyak untuk menghancurkan pasukan Earth Owl. Nah, sobat, siapakah di antara kedua ninja tersebut yang akan menjadi pemenangnya? Film ini bisa dijadikan referensi bagi sobat untuk tontonan bersama keluarga. Oke sobat semua, demikian review film dari KCS 21 Film. Semoga bisa menjadi referensi buat sobat semua. Dan jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe. Oke sobat semua, terima kasih dan sampai jumpa di review film-film lainnya.